Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor panda kecil bernama Tukang Main Air Pupu. Pupu sangat suka bermain air. Namun Pupu bermain air tanpa memikirkan akibatnya. Ia membuka semua keran air di kandangnya. Akibatnya, kandangnya banjir. Hewan-hewan lain di hutan menjadi marah karena air meluap ke tempat tinggal mereka. Pupu, lihat apa yang kau lakukan. Kandangku jadi basah. Kura-kura berkata dengan marah. Pupu merasa bersalah. Ia kemudian memiliki ide untuk membuat saluran air. Maafkan aku, teman-teman. Aku akan membuat saluran air agar air tidak meluap lagi, Pupu berjanji. Pupu bekerja keras membuat saluran air dari bambu dan batu. Akhirnya saluran air selesai. Air dari kandang Pupu mengalir dengan lancar tanpa membanjiri tempat lain. Wah, Pupu hebat. Sekarang kita tidak perlu khawatir banjir lagi, puji burung. Pupu belajar bahwa bermain itu menyenangkan, tetapi kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Monyet pemberi hadiah, Mimi suka kasih hadiah kecil ke teman. Semua merasa disayang. Ia membuat pohon hadiah tempat hewan bertukar kado. Pesan moral, kebaikan kecil bisa membahagiakan banyak hati. Senangnya bisa melihat semua teman bahagia. Terima kasih Mimi, kamu selalu memberi lebih dari yang diharapkan. Ketika kita memberi, kita juga menerima banyak kebahagiaan dalam hati kita. Benar sekali, kakek kura-kura. Kebaikan membuat dunia kita lebih indah. Di bawah sinar bintang, Heugiwalan Fongnengek membikat Salad Jazz, Wijap Bird Sword So Hurry. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Penjaga pohon kuku mencintai rumahnya. Disinilah tempat dia merasa paling damai. Tapi suatu hari, penjaga pohon kuku mendengar sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu adalah suara gergaji mesin. Mereka akan menebang pohon saya, penjaga pohon kuku berkata dengan tertekan. Penjaga pohon kuku menyadari apa yang terjadi dan tahu dia harus bertindak cepat. Hentikan! Jangan tebang pohon ini. Ini rumah saya. Penjaga pohon kuku memohon dengan putus asa. Para pekerja mengabaikan penjaga pohon kuku. Aku butuh bantuanmu. Mereka akan menghancurkan rumahku. Penjaga pohon kuku mendesak. Bagaimana kami bisa membantu? Tanya monyet dengan khawatir. Kita bisa menanam lebih banyak pohon. Jika kita menanam cukup banyak, mereka tidak akan mau menebang hutan ini, ujar burung penuh harapan. Ide yang bagus, seru rusa bersemangat. Hewan-hewan bekerja sama untuk menanam sebanyak mungkin pohon. Kamu benar, ada banyak. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah Gigi Gagak, seekor burung gagak yang gemar sekali bercerita. Hai rusa, aku punya cerita seru. Kemarin aku terbang ke gunung dan melihat, Gigi berkata dengan penuh semangat. Gigi mulai bercerita dengan semangat kepada rusa, tanpa memberi rusa kesempatan untuk berbicara. Gigi, aku sebenarnya ingin cerita tentang kata kura-kura dengan nada frustrasi. Oh, nanti saja kura-kura. Sekarang dengarkan aku dulu. Jadi, aku bertemu dengan si landak. Dan dia. Gigi memotong dengan nada netral. Gigi terus-menerus memotong pembicaraan teman-temannya. Kura-kura terlihat kecewa. Suatu hari, Gigi menyadari bahwa teman-temannya mulai menjauhinya. Mereka merasa tidak dihargai karena Gigi tak pernah mendengarkan mereka. Kenapa tidak ada yang mau bicara denganku lagi? Gigi bertanya kepada dirinya sendiri, merenung dengan nada reflektif. Gigi merenung dan akhirnya menyadari, kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Laba-laba tukang menjahit Lala suka menjahit daun-daun jadi selimut. Teman-temannya tertawa, tapi saat malam dingin datang, semua ingin pinjam selimut Lala. Pesan moral, keahlian yang dianggap aneh bisa sangat berguna. Lala, kamu mau belajar membuat sarang denganku? Tentu aku selalu suka belajar hal baru. Keahlianku dan keahlianmu bisa membuat sesuatu yang indah. Pekerjaan bersama memang hebat. Melalui kerjasama, hal yang berbeda dapat menciptakan keindahan yang luar biasa. It's skeugnalter, taste tank, insembergin at beginning motor ponjan potangan unik saminward vesture. Selalu added brainerd. Amaze. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Rusa yang tak suka kalah, Riri selalu ingin menang. Saat kalah lomba lari, dia marah dan pergi. Setelah dinasihati kakek kura-kura, ia belajar menerima kekalahan. Pesan moral, kalah bukan akhir, tapi awal untuk belajar. Kakek, terima kasih sudah mengajarkan aku arti sebenarnya dari kekalahan. Kekalahan adalah sahabat terbaikmu, Riri. Dari situ kau akan belajar lebih banyak dari yang kau kira.
Hey Chippy, dulu aku tidak suka kalah. Tapi sekarang aku tahu, kalah bisa membuatku lebih baik. Betul Riri, yang penting kita tidak berhenti berusaha. Riri sekarang siap dan percaya diri untuk mengikuti lomba berikutnya, tanpa takut kalah. Ayo kita beri yang terbaik Chippy. Ayo Riri, kita akan lebih baik setiap hari. Riri akhirnya menyadari bahwa kemenangan sejati adalah saat ia belajar dari setiap langkahnya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Penguin tukang nari es pipo suka menari di es licin. Saat ia jatuh, teman-teman khawatir. Ia belajar menari lebih hati-hati dan ajari teman-teman. Pesan moral, bakat bisa dibagikan, bukan hanya dipamerkan. Aku belajar dari kesalahan. Sekarang kita bisa menari bersama. Pipo, tunjukkan lagi gerakannya, kita ingin tahu semuanya. Ya, kami siap belajar dan menari bersamamu. Dengan semangat kebersamaan, mereka menciptakan tarian baru di atas es. Lihat betapa hebatnya kita. Sekarang es ini milik semua penari. Dan begulasan, dengan kebahagiaan dan ken, mereka meninggal jejak tak terhapuskan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. The friendly kura-kura asked, "Oke, siapa yang jaga duluan?" The eager burung replied, "Aku saja. Aku paling cepat menghitung." Loudly, burung counted 1, 2, 3. Siap atau tidak, aku datang. Excitedly, burung called out, "Kura-kura, ketemu." Kura-kura, concerned, said, "Sekarang tinggal tikus narrating neutrally." Burung dan kura-kura mencari tikus, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Relieved, kura-kura said, "Aku dengar sesuatu dari dalam batang pohon itu." Reassuringly, burung said, "Tikus, kami di sini. Kami akan membantumu." Remorsefully, tikus apologized. "Maafkan aku tidak bermaksud membuat kalian khawatir." Forgivingly, kura-kura said, "Tidak apa-apa tikus. Yang penting kamu selamat." Narrating neutrally, mereka bertiga duduk bersama, lega dan bahagia bisa bersatu kembali. Ingatlah, persahabatan berarti saling menjaga dan peduli. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah lautan yang indah, hiduplah Duyung. Dia merasa berbeda dari teman-temannya, kata narator dengan nada melankolis. Duyung ingin mengikuti gerakan lili yang anggun, tapi merasa ragu, narator mengisahkan dengan penuh pemikiran. Duyung mengagumi Rara yang bernyanyi dengan indah. Dia mencoba bernyanyi, namun suaranya bergetar, narator berkata penuh harap. Bernyanyi, tetapi tidak yakin. Duyung berusaha. "Kenapa kamu bersedih, Duyung?" Tanya kura-kura bijak dengan prihatin. "Aku ingin seperti teman-temanku, tapi aku tidak bisa." Duyung menjawab dengan sedih. "Kamu unik seperti karang di lautan. Gunakan bakatmu sendiri," kura-kura bijak berkata bijak. Narator dengan penuh harap menjelaskan bahwa Duyung mulai mengerti bahwa dirinya unik seperti karang di lautan. Duyung bermain dengan gaya uniknya sendiri, merasa bahagia dalam kebebasan yang baru ditemukan. Narator membawakan dengan gembira. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Inilah Nono, seekor burung nuri yang cantik tapi suka bicara sendiri dan lupa menjawab sapaan, ceritanya hangat dan bersahabat. "Wah, buluku indah sekali. Merah, biru, kuning, sempurna." Nono berseru dengan ceria dan teralihkan. Ibu rusa menyapa dengan ramah. "Selamat pagi, Nono." Namun, ibu rusa lewat, tapi Nono terlalu asik dengan dirinya sendiri, lupa menjawab sapaan, cerita disampaikan dengan netral. Kakak kancil dengan suara lembut dan mengajar berkata, "Nono, coba sapalah duluan. Teman-teman akan merasa senang." Nono berpikir dan menyadari kesalahannya. "Oh, aku harus berubah." Dengan semangat dan mencoba memperbaiki diri, Nono berkata, "Selamat pagi, Ibu Rusa." Ibu Rusa kaget lalu gembira menyambut. "Selamat pagi, Nono. Wah, senang sekali mendengarmu menyapa duluan." Nono belajar menyapa duluan dan semua makhluk hutan menjadi lebih ramah padanya. Pelajaran sederhana dengan dampak luar biasa diceritakan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.